Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Taisir Ahkam Tajwid Dr. Yahya ibn Abdul Razak Al-Ghawthani hafizahullah. Kita sudah sampai di pembahasan mad far'i yang sebabnya sukun. Ya, sebelumnya di sini kita sudah ambil satu, itu mad lazim. Ya, mad lazim. Kita sebutkan di sini ada catatan dari Syekh Bilal hafizahullah, kita belajar kemarin di bulan Ramadan atau sebelumnya di bulan Sya'ban. Mad far'i itu seperti yang beliau gambarkan di sini, mad far'i itu adanya huruf mad berkumpul dengan hamzah atau sukun, ya. Bisa? Itu mad far'i. Yang sebabnya hamzah ada dua. Wajib muttasil dan jaiz munfasil. Bisa? Ya. Di sini yang saya ingin perlihatkan itu mad far'i yang sebabnya sukun. Sukun terbagi dua. Beliau sebutkan terbagi dua. Yang pertama sukunun lazimun. Sukun yang terus menerus ada. Apa maksudnya sukunun lazimun? Ay yulazimu al-harfa fi halatil wasli wal waqfi. Dalam kondisi waqaf dan wasl. Sukun lazim adalah sukun yang terus menerus menemani sebuah huruf dalam keadaan wasl, bacaan sambung dan berhenti. Sukunnya tetap ada. Namanya sukunun lazimun. Di sinilah mad lazim. Sukun yang kedua sukunun aridun. Sukun yang datang setelahnya tapi tidak terus-menerus sukun. Apa maksudnya sukunun aridun? Ay ya'ridu lil kalimati halal waqfi 'alaiha faqat. Sukun arid sukun yang datang atau ada pada satu kata itu pada kondisi waqaf pada kata tersebut saja. Maksudnya nanti waqaf baru ada sukunnya. Ini yang akan kita pelajari di dua mad setelahnya. Karena mad far'i yang sebabnya sukun ada tiga. Kita sudah ambil satu. Duanya ini hubungannya dengan apa? Sukunun aridun. Itu sukun yang ada pada satu kata itu hanya pada keadaan waqaf saja. Oleh karena itu kalau wasal tidak akan mungkin ada mad tersebut. Tersisa dua. Mad arid lisukun dan mad lin. Tersisa mad arid lisukun dan mad lin. Bisa dipahami? Jadi sukun terbagi dua. Sukun dalam pembahasan mad far'i. Ada sukun lazim, terus menerus ada. Baik dalam kondisi wasal dan waqaf. Dan ada sukun arid. Sukun yang hanya muncul ada pada kondisi waqaf. Pada kata tersebut saja. Kalau antum baca sambung tidak akan mungkin sukun. Ya, dia pasti berharokat. Bisa dipahami? Mari kita kembali ke kitab. Kita baca keterangan Syekh Ar-Rabi'. Ya, yang keempat dari mad. Ini yang keempat dari mad far'i. Beliau gabung ya. Jadi mad far'i beliau sebutkan 5. 2 yang pertama sebabnya hamzah. 3 setelahnya sebabnya sukun. Kita sekarang berada di nomor 4. Ya, yang kedua dari yang sebabnya sukun. Apa itu? Al-maddul 'aridhu lis-sukun. Mad 'arid lis-sukun. As-su'al, ma ta'riful maddil 'aridhi lis-sukuni wa ma mithaluhu? Apa definisi pengertian mad 'arid lis-sukun dan apa contohnya? Al-jawab, al-maddul 'aridhu lis-sukuni huwa ay yaqa'a harful maddi wal lini, atau sebelumnya huwa ay yaqa'a ba'da harfil maddi wal lini sukunun 'aridun fil waqfi. Mad 'arid lis-sukun adalah datangnya atau terletaknya
sukun setelah huruf mat dan lin. Jadi ada huruf mat atau huruf lin, setelahnya ada sukun. Yang aridun fil waqfi, yang muncul dalam kondisi waqaf. Jadi asalnya dia tidak sukun, tapi dia muncul aridun pada kondisi waqaf. Di sinilah terjadi mat arid li sukun. Cuman di sini ada yang iskal, itu disebutkan ada walin. Ini di catatan tadi, di catatan Syekh, ini disimpan. Ya. Kenapa disimpan? Karena ini nanti jenis yang terakhir, itu jenis yang kelima, itu matlin. Itu akan dibahas nanti pembahasannya. Jadi untuk mat arid li sukun, ya definisinya hanya sebatas huwa ayyaqa ba'da harfil maddi sukunun aridun fil waqfi. Itu adanya huruf mad. Apa huruf mad? Ada berapa huruf mad? 3. Alif sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya dhamma. Ya sukun sebelumnya kasrah. Adanya huruf mad, setelahnya sukun. Ini sukun muncul karena berhenti. Bisa dipahami? Jadi bisa kita pahami bahwasanya setelah huruf mat ini hanya terletak satu huruf. Satu huruf yang asalnya berharokat. Ya, tapi dia berhenti di situ. Yang mana karena berhenti tersebut sehingga dia disukun. Bisa dipahami, nanti akan jelas dengan contoh. Kapan kita sambung ini? Ya, sambung bacaannya tidak akan mungkin terbaca sukun karena asalnya dia berharokat. Mari kita baca contohnya. Misal contoh. Baca sikit. Ada baca? Coba perhatikan ya. Kita lihat contohnya. Ma'ab. Sekarang saya tanya. Ada huruf mat? Ada huruf mat. Yaitu alif sebelumnya fathah. Ini yang Syekh kasih tanda kecil ini. Kemudian setelahnya satu huruf. Yaitu huruf ba. Huruf ba ini harokatnya asalnya apa? Kasroh tanwin. Cuman karena kita berhenti di sini, sehingga ba-nya harus sukun. Inilah yang dibilang sukun arid fil waqfi. Ini dalam definisi. Sukunun aridun fil waqfi. Ini yang dimaksud. Asalnya memang bukan sukun, tapi ini sukun muncul karena kita berhenti di situ. Coba membaca sambung. Tidak akan mungkin antum baca sukun karena kasrohnya yang dibaca. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi adanya sukun arid setelah huruf mat. Sukun arid yang muncul karena berhenti. Jadi kita baca ma'ab. Semua? Ma'ab. Bisa dipahami? Jadi baknya kita harokati sukun karena berhenti. Coba contoh yang kedua. Al-alamin. Mana huruf mat? Sukun ya. Sebelumnya kasroh. Ada dua sebenarnya, cuman yang pertama ini mat tabi'i biasa. Mat tabi'i biasa. Yang kita bahas adalah yang terakhir. Ya, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Setelahnya satu huruf. Yang huruf ini asalnya bukan sukun, harokatnya itu fathah. Cuman karena kita berhenti di situ, di nun yang fathah itu, maka jadinya nun sukun. Nah, inilah namanya sukun arid. Bisa dipahami? Baik. Contoh yang ketiga. Ar-Rahim. Mana huruf mat? Ya sukun sebelumnya kasrah. Setelahnya satu huruf, yaitu huruf mim. Mimnya asalnya di kasrah. Cuman karena kita berhenti di situ maka dia disukun. Terjadilah mat arid li sukun. Ada huruf mat, setelahnya sukun arid fil waqfi. Ingat ya, di sini nampak bahwasannya
Mat arid lisukun hanya bisa kita baca pada kondisi wakof saja. Berbeda mat lazim. Mat lazim mau wasol mau wakof terbaca dia mat lazim. Ya, dan ini sama dengan mat asli. Mat asli terbagi juga. Ada yang wasol wakof dibaca, ada yang hanya dibaca ketika wakof seperti mat iwat anit tanwin, dan hanya ada yang dibaca dalam kondisi wasol saya itu masilah sugro. Coba mi berhenti, tidak ada wakofnya, itu sama di sini. Kebalikannya, kalau kita baca sambung, ya tidak berhenti baca sambung, tidak ada sukun di situ. Ya, ma'abin tanwin, al-alamina di fathah, ar-rahimi kasrah. Coba baca ta'awudz, baca basmalah, dan awal surah Al-Fatihah. Coba kita dengar bagaimana kalau baca sambung. Ya, baca langsung 3. Satu nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Semua? Coba perhatikan di ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita berhenti jadi mat arid lisukun. Sekarang waktu dibaca tadi ada mat arid lisukun? Tidak. Kenapa kita sambung? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini contohnya ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berhenti mat arid lisukun. Tadi dibaca sambung ada mat arid lisukun? Tidak ada, mat tabi'i. Ya. Nanti al-alamin qori'nya berhenti. Ya, di sinilah al-alamin baru mat arid lisukun. Itu dikatakan ini mat hanya dibaca pada kondisi wakof. Karena sukunnya hanya muncul pada kondisi wakof saja. Dalam keadaan wakof. Kapan tidak wakof? Antum sambung wasol, selesai. Dia jadi mat tabi'i biasa. Itu ada ya sukun, sebelumnya kasrah, alif sukun, sebelumnya fathah, dan ya sukun sebelumnya waw sukun sebelumnya dhammah. Setelahnya bukan hamzah, bukan bukan sukun. Selesai. Dia mat tabi'i. Bisa dipahami? Baik. Ayo kita baca. As-soal, pertanyaan selanjutnya, kam harokatan yumaddu, berapa harokat dibaca ini? Ya, berapa harokat panjangnya ini mat arid lisukun? Al-jawab, yajuzu madduhu bimiqdari harakataini au arba'in au sittin. Mat arid lisukun ini boleh dibaca panjang sekadar 2 harokat. Ini 2 atau 4 atau 6. 2, 4, 6. Ini mat arid lisukun. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bahkan bisa 6 harokat. Wadzalika fi halatil waqfi alaih, dan ini terjadi itu pada keadaan waqaf di kata tersebut, itu di akhir. Ini beliau kasih catatan pentingnya, ini 2, 4, 6 ini hanya bisa kita baca dengan bacaan arid lisukun pada kondisi waqaf saja. Oleh karena itu kata beliau setelahnya, amma adapun idza wasalna, apabila kita membaca sambung wasal, faqad saqata sababul maddi, maka sungguh telah jatuh, telah hilang sebab adanya mat arid lisukun. Apa sebabnya? Kembali ke definisi mat far'i. Ada huruf mat, setelahnya sukun. Kalau kita baca sambung sukun atau tidak? Tidak. Hilanglah sebabnya. Wa asbahal maddu tabi'iyan, sehingga menjadilah mat yang kita baca bukan mat arid lisukun lagi, tapi jadi mat tabi'i. Kapan ini? Ketika wasal. Hilang toh sebabnya? Hilang. Ada huruf mat setelahnya sukun. Ini sukun hanya muncul pada kondisi
Waqaf. Kapan kita sambung? Berharokat. Coba 3 contoh yang tadi. Ada kasroh tanwin, ada fathah, ada kasroh biasa. Kalau sambung. Hilang sebab matnya. Sakoto. Jatuh, hilang sebab matnya. Karena mat far'i itu definisi umumnya adalah mat yang berkumpul dengan hamzah atau sukun. Kapan tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak akan mungkin jadi mat far'i. Yakin itu, yakin. Coba datangkan mat far'i tapi tidak berkumpul. Oleh karena itu kalau misalnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ada 2 kata. Satu kata yang pertama akhirnya huruf mat. Setelahnya kata yang kedua awalnya hamzah. Kita pisah. Jadi tidak mat jaiz munfasil? Tidak bisa. Mat jaiz munfasil hanya bisa dibaca dalam kondisi wasol. Kapan kita wakaf di kata yang pertama? Jadi mat tabi'i biasa. Oleh karena itu banyak contoh di tamhid. Ya, di buku tamhid itu ada tanda panjang. Ada tanda panjang. Paham ini? Tapi di akhir, ya. Di akhir contoh dalam pelajaran. Banyak murid dia baca 45. Padahal tidak ada hamzah setelahnya. Kenapa? Tidak bisa. Ini tanda ada karena setelahnya ada hamzah. Tapi kalau kita baca sampai di sini, berarti hanya dua. Nah, itulah mat jaiz munfasil. Karena kan copy paste ya. Contohnya diambil dari Al-Quran yang setelahnya ada hamzah. Dicontoh, dipotong. Ya, hamzahnya enggak ada setelahnya sehingga jadi mat tabi'i biasa. Bisa dipahami? Dan ini sudah sering kita tambih. Pada pelajaran tamhid kita ingatkan bahwa jangan coba-coba baca 45. Karena ini bacaan 45 hanya bisa kita baca kalau ada hamzah setelah. Maksudnya kita baca. Ada di hamzahnya tapi kan dipotong ayatnya. Ya, dipenggal. Sehingga kita tidak baca hamzahnya. Maka tidak boleh baca 45. Sama di sini. Idza wasalna, kalau kita baca sambung, faqad saqata sababul mat. Kalau kita baca wasal, sambung, maka hilang, gugur, jatuh sebab adanya mat arid sukun. Itu apa? Sukun itu sendiri. Paham? Karena sukun itu hanya muncul dalam kondisi waqaf. Dan wa asbahal maddu tabi'iyan. Sehingga jadilah mat-mat ini, mat-mat yang tadi ini, ini yang kita baca contohnya tadi, ini menjadi mat tabi'i biasa. Sama seperti contoh yang kita suruh baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu rajimi dan ar-rahimi itu menjadi mat tabi'i biasa, 2 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bisa dipahami? Karena gugur sebab matnya. Berbeda kalau kita berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu berhenti, ada sukunnya, ada sebabnya sehingga jadilah mat arid disukun. Tapi kalau sambung tidak bisa. Ya, dia jadi berharokat dan gugurlah sebab adanya mat arid disukun. Jadi 2 harokat saja dibaca. Sekarang terakhir catatan. Mulahadzah. Catatan, perhatikan. Wa yanbaghi ayyusawwiyal qari'u bainal muduril 'aridati asna'a tilawatihi. Baik. Seharusnya, seyogianya, sepantasnya seorang pembaca Al-Quran itu yusawwi, menyamakan antara mat-mat arid sukun di pertengahan bacaannya. Maksudnya ketika dia membaca Al-Quran. Karena mat arid sukun bisa dibaca 3. Bisa dibaca 2, 4, dan 6. Syekh ingatkan sini, kalau kita baca 2, 2 terus. Baca 4, 4 terus. Baca 6, 6 terus. Jangan di ayat pertama baca 2, ayat kedua baca 4, ayat ketiga baca 6. Ayat keempat baca 4 lagi, baca 2. Dicampur-campur. Tidak seperti itu. Kata beliau, fa in kana yaqra'u bil qasri faltakun kullu qira'atihi bil qasri. Kalau dia baca dengan qasar. Qasar itu 2 harokat. Ya, ini istilah ya. Qasar itu 2 harokat. Kalau dia baca 2 harokat dengan qasar, maka kullu qira'atihi, maka seluruh bacaannya untuk mat arid lisukun itu juga 2 harokat. Seperti misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah, perhatikan, seluruh ayatnya
akhirnya itu mad arid lisukun. Seluruh ayatnya akhirnya mad arid lisukun. Kalau kita baca dari alhamdulillahirabbil alamin 2 harokat, maka sampai waladhdallin harus 2 harokat. Ini maksudnya. Ya, faltakun maka harus kullu qiraati semua bacaannya, maksudnya untuk mad arid lisukunnya itu bil qasri 2 harokat juga. Jangan alhamdulillahirabbil alamin 2 harokat, arrahmanir rahim 4, maliki yaumiddin 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2. Enggak boleh campur-campur. 2 terus. Bahkan kalau perlu, ya, dan itu seharusnya dia baca surah pendek juga. Paham? Dia juga baca 2 untuk mad arid disukun. Sudah. Ini 2 harokat. Wa in kana yaqra'u bit tawassut. Dan kalau dia misalnya membaca dengan tawassut. Tawassut itu 4 harokat, pertengahan antara 2 dan 6. Fal takun kullu qira'atihi bit tawassut. Maka hendaknya seluruh bacaannya dengan tawassut, dengan bacaan 4. Maksudnya apa? Seperti di Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. 4 harokat dia baca. Waladhdallin juga 4 sampai waladhdallin 4 semua. Jadi 4 sampai akhir. Bisa dipahami? Begitu pula kalau dia baca dengan bitul. Wa in kana yaqra'u bitul. Tala yatulu. Tulan. Iya. Bitul dia baca panjang 6 harokat. Ya. Faltakun kullu qira'atihi bitul. Maka seluruh bacaannya dengan 6 harokat. Bisa dipahami? Sudah? Bisa mengerti? Ini catatan, mulahadhah. Karena kadang kita tidak perhatian, kadang baca 2, kadang baca 4, lagi enak perasaannya baca 6. Ini tidak seperti itu. Ya, ada seperti itu campur-campur. Ya, waladhdallinnya 6, ya, yang lainnya 4. Ya, bahkan ada yang 2 bahkan. Ya, dia digabung 2, 4, 6. Padahal kalau baca 2 terus. Antum lihat murattal itu yang imam-imam itu dijaga 4, 2. Yang cepat bacanya itu 2 biasanya. Dari awal, dari Al-Fatihah bahkan. Bisa dipahami? Yang baca 6 terus. Ya, ini mad arid lisukun. Insyaallah di pertemuan besok, insyaallah kita selesaikan madlin. Ya, madlin. Itu mad far'i yang kelima yang beliau sebutkan yang sebabnya adalah sukun. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.